Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Cinta Aini, mahasiswa semester 3 Prodi Studi Agama-Agama dengan nomor induk mahasiswa 933 10 28 19. Di video ini saya merangkum materi-materi di mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester. Di materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah dengan ruang lingkupnya. Pengertian fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Materi yang kedua yaitu pengertian harta atau amwal. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan sebutan al-mal, berasal dari kata mala yamilu maila, yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Materi yang ketiga, pengertian akad. Menurut pandangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Materi yang keempat yaitu pengertian bai. Jual beli atau bai secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengamati. Materi yang kelima yaitu ijrah dan ujrah. Pengertian akad ijrah. Definisi: akad pemindahan hak guna atau manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah atau sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berakhirnya akad ijrah. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Selanjutnya, ujrah. Ujrah artinya upah mengupah. Istilah ijrah lebih tertuju pada sewa menyewa barang, sedangkan ujrah lebih bertujuan khusus kepada sewa menyewa jasa atau tenaga dengan imbalan upah atau gaji. Syarat akad ujrah yang dilarang. Adapun syarat ujrah, besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas. Yang kedua, waktu pembayaran juga harus jelas. Materi yang keenam yaitu al-ariyah. Pengertian al-ariyah. Dalam bahasa Arab, al-ariyah disebut juga dengan pinjam-meminjam. Jadi, pinjam-meminjam adalah bertujuan untuk tolong-menolong antara sama manusia. Materi yang ketujuh tentang kharat. Kharat secara etimologi adalah potongan. Al-kharat adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberi pinjaman, baik berupa uang maupun lainnya. Materi yang ke-8, pegadaian syariah. Dasar hukum gadai syariah. Dasar hukum gadai syariah menurut Islam adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Materi yang ke-9 yaitu pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab. Artinya bersekutu, berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-iktilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Materi yang ke-10 tentang muqarabah dan musyah beserta ruang lingkupnya. Pengertian ruang lingkup. Muqarabah merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan namun tidak bisa bercocok tanam. Rukun muqarabah. Pemilik tanah,
tani penganggap, objek mukarobah, dan ijab qabul. Selanjutnya materi yang ke-11, mudharabah dan ruang lingkupnya. Pengertian, bentuk kerjasama antara dua atau lebih yang di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Materi yang ke-12 yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya menghargai ridho Allah. Yang kedua, hibah. Menurut bahasa, hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Dan yang terakhir, hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Materi yang ke-13 tentang pengertian riba. Riba secara etimologi bermakna ziyadah. Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Materi yang ke-14 yaitu tentang munahat dan ruang lingkupnya. Pengertian munahat. Munahat adalah pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, nikah berarti bersatu atau berkumpul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.